jamaah yang dimuliakan oleh Allah, membahas satu kenikmatan memang nggak ada habisnya. Kita kalau lagi ngebahas apa-apa yang membuat kita ini lupa, ya, itu bisa gara-gara kita lupa akan nikmat ini sampai kita ngelupain apa? Ngelupain mati. Maka dari itu bila terjadi sesuatu hal yang nggak ngenakin dalam kehidupan kita, ada yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ngebuka sedikit ayat-ayat yang membuat kita mudah-mudahan semakin bertafakkur. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dipastikan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Kenapa di sini Allah memberikan kita dengan kalimat kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan? Ayat tersebut mengatakan kita takut kelaparan, takut kekurangan harta, takut akan jiwa kita. Rasa takut itu seringkali membuat kita ini ya lupa. Makanya Allah mengingatkan dan dilanjutkan dari ayat, ketika engkau takut kehilangan dari yang enak-enak tadi, kehidupan kita, dari tidaknya kita kelaparan, dari banyaknya buah-buahan, ya. Ini kalau dicabut atau dihilangkan salah satunya, Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Wabasyiris sabirin. Tapi di saat kita bersabar, ngasih kabarnya itu dengan kalimat berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gitu. Jadi rupanya kalau kita lagi kehilangan apa-apa nih, kita diminta sama Allah untuk bersabar. Karena sabar ini berat, sabar ini nggak enteng, makanya ganjarannya besar. Karena nggak kelihatan ganjaran itu, Allah menjanjikan kita, menjanjikan umatnya atau hambanya yang sabar dengan kalimat ketahuilah bahwa mereka ini sedang mengalami keberuntungan. Jadi sesungguhnya kalau kenikmatan itu lagi dicabut oleh Allah, lagi ditanggalkan oleh Allah, itu ada kenikmatan yang kita itu nggak tahu. Manusiawinya kita kan kita nggak mau kehilangan, nggak mau kehilangan kesehatan kita, nggak mau kehilangan harta kita. Itu manusiawinya kita. Bahkan sifat hayawaniyahnya juga begitu. Karena manusia memiliki sifat apa? Hayawaniyah, kebinatangan. Yang binatang sendiri nggak mau kehilangan itu. Mana ada mau binatang kelaparan, dia pasti nyari, noker-noker, nyeker di mana-mana. Sampai kalau nggak ada makanan yang namanya ayam, kalau nyeker batu kerikil juga dimakan sama dia. Gitu. Manusia begitu juga. Dia takut kehilangan, takut kekurangan. Sampai kalau nggak ada yang dilahap pun, ya akar atau daun pun jadi buat dijadikan makanan. Tapi ketahuilah, ketika kenikmatan itu dicabut atau dihilangkan atau ditanggalkan tadi, Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Wabasyiris sabirin. Tapi dengan bersabar itu ada kegembiraan. Tapi siapa yang menyambut kegembiraan itu hakikatnya gimana? Nggak semuanya orang bersabar itu bisa mengetahui sisi akidah dan kemuliaan iman. Nggak semuanya. Allah mengatakan, فَإِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi mereka-mereka yang mengatakan sesungguhnya kita ini
berasal dari Allah, dan semua akan kembali kepada Allah, ya, kepada pencipta kita. Jadi kalau lagi ada perasaan nggak enak aja, kita ingat ini waktu, ini majelis lagi ngebahas apa kemarin, gitu. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal yang sifatnya ya mencelakakan, mendukakan. Kita kalau udah paham ilmunya, nggak ada duka, nggak ada. Yang kagak paham itu yang merasa itu duka. Musibah aja dikatakan itu ada satu kenikmatan bagi orang-orang yang memahami sisi nilai sabar. Karena waktu kita di sana besok, waktu kita menghadapi sidang persidangan yang tidak ada lagi pengadilan selain yang berat kecuali pengadilan Allah, itu yang bikin ngentengin kita, yang bikin kenikmatan kita adalah satu, yakni amalan sabar. Tuh kalau mau tahu. Kenapa Allah katakan wabasyiris sabirin? Kabarkan kepada mereka kabar gembira. Kenapa? Karena waktu kita menghadapi pengadilan yang benar-benar berat, yang benar-benar nggak ada pembelaan, keberuntungan kita ada pada kesabaran yang pernah kita perbuat atau kita lakukan. Makanya untuk wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya, para alim yang betul-betul alamah, betul-betul faham ilmu, nggak pernah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak takut. Coba dah orang-orang kalau kita lihat di Palestina yang betul-betul faham ilmu, nggak takut, ya nggak sedih, nggak takut. Ngadep Allah yang ngadep udah. Waktu diwawancara, kesedihan ini sifat manusiawi kami, kehilangan orang-orang yang kami cinta, kata mereka. Tapi untuk menjumpai Rob kami tidak ada kesedihan. Itu mereka jawab. Ini luar biasa ilmunya. Makanya orang-orang Palestina tahu udah tahapan ilmu udah sampai ke urat nadi dia, bahkan ruh dia sudah menikmati itu. Beda sama kita kelasnya. Baru didatengin Kang kredit udah galau rasanya. Aduh, Masya Allah, kalau udah waktunya tanggalnya udah, aduh, tanggal tagihan ini udah puyeng aja. Nah, ini kita disuruh banyak-banyak ngaji, mengkaji. Ngaji itu bukan cuma mendengarkan, tapi apa? Mengkaji ilmu agama, mengkaji ayat-ayat firman-firman mulia. Kita kalau lagi ngebahas satu ayat ini aja berjam-jam bisa sebetulnya. Karena apa? Karena kemuliaan ayat tersembunyi sesuatu yang begitu agung yang akan kita persaksikan besok kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kita mempelajari, kita mengamalkan, kita menyerap, mempraktekkan dalam kehidupan kita. Betapa sayangnya Allah sama kita. Yang kemarin-kemarin kita nggak paham ilmu sabar, hari ini kita difahamin sama Allah. Al-Fakir ini cuma wasilah. Nggak ada yang kebetulan. Ente bisa dengar ini kalimat, ente bisa dengar ini hikmah, bermakna Allah betul-betul sayang, ingin menyentuhkan mukjizat dari ayat firman-Nya yang lama diturunkan melalui manusia termulia sampai kepada kita. Untuk apa? Untuk biar kita paham kalau lagi keadaan susah kita jangan sedih. Sampai disuruh kita gembira. Kenapa gembiranya? Gembiranya itu kelak akan kita menjumpai kenikmatan yang tiada tara dari kesabaran yang kita lakukan sekarang. Makanya kalau orang lagi kehilangan siapa aja, keluarganya, kehilangan barangnya, ngomong aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak bisa punya kuasa untuk menahan itu. Nggak ada kuasa kita. Coba ente mau tahan ruh gimana supaya kagak ini? Pasti obat yang paling mahal. Nah, nggak ada. Tapi beda kalau sama orang-orang yang kagak sabar. Coba ada rasa marah, rasa menyesal, ngeluh, akhirnya apa? Muncul ngeluh sama Allah. Ngadain pengajian kayaknya sering banget tapi masih tetap sial. Ini gimana sih? Ngeluh udah mulai. Nah ini, nauzubillah min zalik, ini kesialan yang nyata. Dan Allah tidak menginginkan dalam jiwanya itu hidayah. Nggak ada petunjuk, nggak akan ada petunjuk, nggak ada ketenangan. Dijamin nggak ada ketenangan. Kalau orang itu mengeluh sama sekali nggak ada ketenangan, karena itu jaminan dari Allah. Tapi bagi orang yang tenang dan selalu bersyukur kepada Allah akan ditambah, apalagi berzikirnya betul-betul. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah, memahami ayat-ayatnya, mengingat tausiah
yang didengar sampai kepada kita makna arti ayat. Tenang sebetulnya hati kita. Ya Allah, selama ini kagak tahu ilmu, kagak paham bahwa nikmatnya sabar itu mendapatkan nilai-nilai keberuntungan. Yang selama ini marah, yang selama ini dendam, ya, yang kagak ada gunanya sebetulnya. Alhamdulillah kalau kita memahami ini, maka kelak waktu kita diberikan ujian sabar, untuk bersabar kita faham, kita mengenal kenikmatan itu. Makanya Rasulullah SAW ketika diuji di Amul Huzn, ya, hari kesedihan, beliau tetap memberikan pancaran cahaya kebahagiaan kepada umatnya. Jadi kalau orang lagi dirundung kesedihan, jangan terus berlarut. Nah, itu yang tidak menunjukkan kita ini orang muslim. Orang muslim yang benar-benar berserah diri sama Allah. Kalimat muslim ini kan orang yang berserah diri. Nah, terus gimana kalau kita ngaku muslim tapi nggak mengenal kemusliman kita? Al-Islamu huwal istislam. Yang namanya Islam itu apa? Menyerahkan diri dengan apa? Dengan pasrah tulus atas aturan Allah. Allah ngasih aturan nih, kita ngikutin, itu namanya Islam. Nah, Islam udah ngajarin kita, Islam udah menuntun kita. Bukan cuma KTP yang katanya Islam atau Muslim, tapi lebih dari itu, kita memahami nilai-nilai kemuliaan Islam. Dengan apa? Dengan kita mempraktekkan anjuran-anjuran agama. Nah, itu baru kita menjadi Muslim sejati. Apa yang dia tahu, dia pahamin. Apa yang dia tahu, dia praktekin. Apalagi sampai dioper, ya, diamalin, kasih tahu sama yang lain. Nah, itu satu risalah. Balighni walau ayah, ya, sampaikan akan ayatku walaupun satu ayat.